ada beberapa mahasiswa yang bertanya dengan saya, kepada saya, Pak Robi, apa sih isi dari slide presentasi skripsi saya? Nah, kali ini saya akan coba jabarkan isi-isinya, teman-teman. Bukan bagaimana membuat desain ataupun bagaimana menggunakan template di PowerPoint. Saya udah pernah bahas di video ini, tapi saya akan membahas isi-isi atau poin-poin yang ada di slide skripsi mahasiswa. Saya Robi Leendra, selamat datang di YouTube channel saya. Teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan membahas poin-poin atau isi dari slide presentasi skripsi kita. Biasanya ketika kita mau sidang skripsi, kita harus membuat slide presentasi, dan tentunya ada beberapa kampus yang memang membatasi slide skripsi kita itu 10 atau 20 slide. Nah, ini saya kasih gambarannya, misalnya kalian membutuhkan slide-nya hanya 10 slide ataupun sampai 12 slide, 15 slide gitu ya. Nah, yang pertama, jangan lupa buat isi slide yang pertama itu tentang judul skripsi kamu. Jadi ada judul skripsi, kemudian ada nama dan NPM kamu, kemudian nama pembimbing, kemudian identitas kampus, program studinya apa, fakultasnya apa, universitasnya apa, dan logo kampus. Serta cari teman-teman template yang menarik, yang sesuai dengan penelitian kamu. Kalau bisa, fontnya lebih besar atau sama dengan 24 pt, sehingga tampak jelas kalau misalnya dosen penguji atau dosen pembimbing kamu berada jauh dari kamu, apalagi kondisi pandemi ini. Itu yang pertama. Nah, di slide yang kedua, teman-teman, kalian jabarkan data dan fenomena, kemudian kondisi ideal saat ini, permasalahan-permasalahan yang kalian angkat pada skripsi, serta hal yang menarik ataupun alasan kalian mengambil judul skripsi ini. Nah, sebaiknya kalian buat sesingkat mungkin. Kalau bisa pakai gambar, pakai table, ataupun dengan menggunakan infografis yang lainnya. Itu di slide yang kedua. Yang di slide ketiga tentunya poin-poin yang ada di bab 1, yaitu kalian jelaskan tentang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, itu penting ketika kita membuat sebuah slide presentasi. Di slide yang keempat, apa isinya? Di slide yang keempat itu kalian masukkan teori-teori atau kajian pustaka, baik dari jurnal, dari buku, dan seterusnya. Nah, ini tipsnya, kalau misalnya teman-teman memiliki file digital jurnalnya, kalian bisa gunakan hyperlink untuk mengarahkan ke jurnal tersebut. Gitu ya. Jadi kalian masukkan saja hyperlink, ketika kalian klik itu akan terbuka file jurnal yang kalian buat secara list ataupun secara pointer, dan itu sangat memudahkan kalian ketika dosen penguji meminta mana nih bukti dari jurnal yang kalian masukkan. Dan yang selanjutnya, isi dari slide yang kelima itu adalah pembahasan tentang metode penelitian yang kalian gunakan, kemudian populasi dan sampel, kemudian pengumpulan data, serta teknik analisis data. Sekali lagi, isi slide kelima ini mungkin bisa 2 slide, kalian bisa sesuaikan dengan banyak total slide yang diminta oleh pihak kampus. Kemudian isi slide ke-6 itu hasil dan pembahasan. Tentunya kalian buat seringkas mungkin tetapi detail. Nah, itu kalian tinggal masukin poin-poin pentingnya yang mana, hasil yang mana, pembahasan yang mana. Tentunya kan ketika kita sedang sidang skripsi, dosen penguji kan mendapatkan bukunya juga. Nah, yang detail atau yang paling banyak yang pembahasannya kan ada di buku itu. Kalian bisa arahkan ke nomor berapa, atau ke nomor halaman berapa yang kalian bahas pada saat slide presentasi. Kemudian yang selanjutnya, kalau slide ke-7 itu kesimpulan dan saran. Pastikan tidak terlalu panjang. Ada mahasiswa yang mengangkat atau membahas kesimpulan dan saran itu banyak sekali pembahasannya, narasinya. Kalian buat saja pointer ataupun list-list sehingga mudah dan singkat dibacanya. Dan yang terakhir tentunya ucapan terima kasih kepada dosen penguji ataupun dosen pembimbing. Itu merupakan salah satu bentuk apresiasi kalian bahwa ketika kalian sedang sidang skripsi, dosen penguji, dosen pembimbing, atau teman-teman kalau misalnya sidang terbuka itu mau memperhatikan ketika kalian
melaksanakan sidang skripsi. Nah, mungkin itu aja teman-teman poin-poin dari isi dari slide presentasi. Mudah-mudahan teman-teman yang mau sidang skripsi itu dapat menjadikan inspirasi video ini dan dapat lancar, khususnya Pak Robi doakan untuk sidang skripsinya. Nah, mungkin itu aja materi dari konten kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel ini. Semakin banyak yang subscribe, semakin semangat Pak Robi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, serta follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.